Menurut gue dari kondisi badan gue untuk turun 13 kilo tuh terlalu cepet, karena caranya juga yang agak-agak quote and quote gila. So this is the before and after. Ini bentuk muka gue. Asik. Tuh. Kelihatan ini lebih tirus, dan yang sebelah sini mau cari ini tuh gak ada nih. Dulu Dennis Hadi dikenal sebagai orang yang dari dulu suka gym dan fit badannya. Terus beberapa waktu lalu sempat naik berat badannya. Apa tuh penyebabnya? Sebenarnya naik turun berat badan tuh udah sering sih. Sempet ya six pack, badan bagus lah ya, fit. Bahkan bukan fit lagi kali ya, udah lebih ke gym fit. Habis itu tiba-tiba gemuk lagi, balik lagi, ntar gemuk lagi, ntar balik lagi. Tapi yang terparah 3 bulanan lalu lah ya, 2 tahun gue bener-bener off gym, dan jadi kebiasaan sih. Ya udah, nggak gym memang kenapa? Kalau dulu kan nggak 1 minggu itu bisa 7 kali, nggak gym 1 kali itu rasanya aneh. Terakhir-akhir karena udah kebiasaan hidup yang not so healthy anymore, nggak pernah jaga makan apapun, let's go, martabak, let's go. The lowest fat that I had before itu di 89% body fat, itu beratnya di 64 kilo. Gue sering kok ke 72 kilo, ke 73, tapi gue nggak pernah menyentuh 78,9 kilo, which is 3-4 bulan lalu. Kalau badan tuh kan pakai baju nggak gitu kelihatan kan, malah masih kelihatan berbentuk lah karena bekas gym dulu. Muka yang nggak bisa ditutupin. Kan gue makannya banyak ya. Pagi-pagi itu 2 porsi bakmi, habis itu donat. Itu baru pagi. Gue masih konsumsi produk-produk gue yang ada, cuman kembali lagi ya, kalau misalkan produk tuh akan membantu, tapi kalau misalkan kita konsumsi produk cuman pola hidupnya, pola makan tidak diubah, ya akan sama aja seperti gue yang kemarin. Jadi waktu pada saat gue nge-gym 2 tahun itu, gue golf ke lapangan ya. Semua yang gue beli baju golf itu pas gue lagi fit, termasuk celana. Jadi kemarin itu sampai nggak cukup, gue beli celana yang persis sama, warna hitam, merek yang sama, tapi ukuran lebih gede. Itu perut gue kelihatan. Perut gue kelihatan bener-bener kayak gini. Terus satu kata-kata yang paling kena di hati, bokap gue bilang, lu masih muda nih, semana badan lu yang dulu. Karena bokap gue adalah salah satu orang yang memotivasi gue untuk bikin badan bagus dulu. Foto-fotonya ada di sini lah. Foto-foto yang 78an kilo lah. Saat BB naik, apa yang dirasakan secara mental dan fisik? Mental itu gue biasa aja. Ketika kita udah menjalani gaya hidup dan kebiasaan seperti itu, hal-hal tersebut udah nggak aneh lagi mungkin. Gue udah terima nasib gitu loh. Gue udah terima, ya udah, deep down in my heart. Ketika gue lihat foto-foto dulu pada saat atau sekarang yang lebih tirus, ada rasa sedihnya kok pasti. Dari situ punya kemauan, terus juga ditantang Om Deddy ya kemarin. Pas ketemu Om Deddy juga, Om Deddy nantang bisa nggak lu kurusin lagi? Ya akhirnya ya 13 kilo dalam 2 bulan. Cuman yang gue grateful ya, bentuk massa ototnya pasti hilang, tapi pasti masih ada. Dengan berat badan segitu masih ada bentuknya, cuman yang gue nggak betah banget liatnya karena gue nggak pernah seperti itu ya. Perut ya 2 bulanan lah, 2,5 bulan lah, 13 kilo. Gimana caranya? Here is the interesting part. My progress is a little bit terlalu strict ya, jadi atau ya oke lah, tapi gua itu menurut gua dari kondisi badan gua untuk turun 13 kilo tuh terlalu cepet, karena caranya juga yang agak-agak quote and quote gila. Gue itu jam 4 pagi selalu bangun, ya kadang-kadang jogging dulu. Jogging tuh di putaran komplek rumah tuh 3,9 kilo. And then abis jogging, gue lanjut ke boxing. Gue lanjut gym 2 jam. Itu almost every day. Dan makanan sangat gue jaga. Jadi bukan cuma olahraga doang, gue hitung kok kalorinya. Rulesnya cuma 1 dari segala jenis diet. Jenis diet tuh banyak banget, tapi rulesnya bener-bener cuma 1, simple. Kalori yang masuk harus lebih sedikit dibanding kalori yang keluar. Kalori yang keluar harus lebih banyak dibanding kalori yang masuk. Intinya cuma itu doang. Nah, tapi kalau misalnya kita mau jaga kesehatannya biar nggak jatuh sakit, atau mungkin yang gym bukan cuma kalori defisit doang, tapi juga nutrisinya harus diperhatikan. Gue makan nasi putih sedikit, yang nggak usah ada gizi aja, kalorinya defisit, nggak kayak gitu. Tapi protein juga harus tinggi, karbohidrat juga harus ada, biar kita nggak drop badannya. Pola makan yang gue lakuin, memang breakfast gue jarang dan memang bisa tahan, dan gue nggak ada mah. Gue biasa pagi itu cuma kopi hitam tanpa gula. Minuman gue selalu yang 0 kalori, air putih atau kopi atau teh tawar. Gue pikir dengan gue masak doang, abis itu gue olahraga segila itu, memang dari awal tuh gue mau turunin 13-an kilo. Tadinya gue nggak mau dibantu gym juga. Jadi pas gue lagi progres minggu pertama, minggu kedua, jujur banget nih, gue sampai ngomong ke Daniel, Nil, ini antara gue yang udah makin tua, metabolisme gue jadi lambat, atau karena gue udah kurang olahraga, atau muscle gue berkurang ya. Dan biasanya gue bisa 4 minggu tuh bisa turun banyak dan kelihatan perubahannya. Tapi di awal-awal tuh 2 minggu, 3 minggu pertama tuh bener-bener kok susah ya. Bisa, tapi nggak secepat ekspektasi gue gitu. Makan nggak jelas, minum minuman manis, snacking, dan konsumsi apapun yang nggak sehat. Jadi gue sadar gue harus bagus metabolisme. Tetap 3 minggu pertama tuh udah agak susah, turun tapi lambat. Gue go a little bit hardcore. Jadi paling breakfast itu kopi, makan siang gue makan yang agak banyakan, sekitar 800-900 kalori, itu banyak. Masak loh tapi ya. And then gue nggak boleh ngemil sama sekali, gue tahan. Awal-awal susah, tapi nanti kalau kebiasaan bener-bener terbiasa banget dan nggak pengen makan bahkan. Dan di malam hari
gue 2 free meal. Jadi gue 2 free meal tuh gue masukin langsung, atau kebalik, kalau misalkan gue lagi di kantor, gue nggak bisa masak, di kantor siang tuh gue pasti minum free meal. Kalau gue memang olahraga seintens itu, artinya gue butuh nutrisi yang bagus. Mungkin untuk satu saset free meal, mungkin untuk orang lain tuh udah cukup. Partner-partner gue atau teman-teman gue yang lain yang cobain free meal tuh dia minum satu saset tuh udah tahan lapar 4 jaman. Nah tapi gue tuh 2 untuk memberi nutrisi gue lebih sih, untuk menggantiin makan. Jadi kadang-kadang siang gue 2 saset atau malam gue 2 saset. Nah tapi teman-teman perlu tahu bahwa proses cepatnya itu bisa kita lihat bukan langsung di awal ketika kita minum free meal, minggu itu langsung turun cepet, nggak. Kasarnya gini, kita kerja dulu, hasilnya belakangan. Itu yang gue rasakan. Jadi memang gue sama Daniel bilang, kok gue gak turun-turun ya, padahal gue udah minum free meal. Oh ternyata turun 1-2 kilo, tapi minggu depannya boom, cepet dead. Gue minum yang vegan. Tapi ketika sekarang ada yang baru coklat susu, kalau menurut gue lebih suka yang si coklat susu ya. Gue gak harus vegan gitu. Kalau yang vegan kan coklat kacang-kacangan, dan kalau yang coklat susu ini pakai whey protein juga, dan rasanya lebih enak. Karena menurut gue, gimana cara kita membuat sesuatu yang sehat menjadi habit adalah ketika kita menyukainya. Gimana cara kita menyukainya? Ya kita harus suka sama makanan atau apapun yang kita konsumsi. Free meal coklat susu ini menurut gue bisa achieve that thing. Gue suka sama produk ini, ketika gue konsumsi gue gak merasa tersiksa. That's why I can make it a habit. Orang-orang mengatakan Dennis Hadi kan udah pernah six-pack atau kurus, jadi gampang lah dietnya. Itu jujur yang gue pikirin di awal. Jadi Om Deddy itu nantang gue tuh 1 bulan. Gampang 1 bulan gue turunin. Karena pada saat itu gue selalu bikin challenge itu 4 minggu. Tapi yang gue rasakan ketika gue udah off gym 2 tahun dan metabolisme gue pasti gue hancur di situ. Itu nggak bisa, nggak turun-turun. Serius, 78,9 mungkin di 2 minggu 3 minggu awal coba 77. Metabolisme yang gue hancurkan, quote and quote hancurkan di masa yang gue nggak sehat itu masih ke efek pada saat gue lagi diet. Jadi agak susah. Tapi ketika gue mulai rutin menjadikan itu semua hal kebiasaan, itu cepat lagi. Mungkin you might not notice now, karena gue dulu juga gue nggak notice seberapa pentingnya sih memang fisik yang bagus itu. Terlalu terbiasa sama badan yang kemarin itu. Tapi percayalah, you will be happier ketika lo merasa badan lebih fit. Karena fit itu bukan cuma dari luar, tapi dalamnya pun lebih kuat. Jalan-jalan atau jogging atau olahraga apapun sama temen atau sama keluarga pun lebih jarang capek ya. Menurut gue sih itu bisa berguna juga buat teman-teman semua yang mungkin berada di fase yang sama, mengubah habit menjadi lebih sehat. Karena habit is the most important thing. Habit is the key. But to make the habit healthy, ya lo harus start now. Ya gimana cara start now-nya? Mumpung sekarang di Flimty itu mengadakan sebuah komunitas dan kompetisi yang bisa dibilang berbeda dari yang lainnya ya. Ini mungkin one of the first. Gue juga berpikir bahwa kita bikin komunitas tapi bukan cuma sekedar komunitas. Kita bikin sebuah kontes secara online di mana seluruh orang Indonesia bisa join 6 weeks competition online. Yang menang itu adalah orang-orang yang memiliki transformasi before after yang paling signifikan. Jadi nggak peduli berat badan berapa, gendernya apa, dan bahkan dulu gue sempat buat dulu banget. Yang menang itu umur 52 tahun, Om Leo. Dia transformasi terbaik, meng-recreate this community, this contest, this competition. Tapi yang berbeda dari hal yang lainnya adalah kali ini kita didampingi oleh ahli gizi di seluruh Indonesia. Ahli gizi anak, ahli gizi ibu hamil, ibu menyusui, ahli gizi olahragawan. Gimana cara kita bisa mengumpulkan orang-orang yang mau diet dan mau bertransformasi, yang biasanya mungkin mereka gagal karena nggak ada temen. Kali ini kita kumpulkan semua orang-orang yang mau diet tersebut ke dalam satu wadah yang sama, satu grup yang sama. Ada ahli gizinya, ada meal plan-nya, ada hadiahnya bagi pemenangnya, ada acara di dalamnya. Jadi sebuah komunitas sehat seluruh Indonesia. Flimty, fit, slim, and healthy. Solusi bersama Flimty, tubuh lebih seksi.